suka makannya yang pedas-pedas. Cabai itu capsaicin namanya. Kalau lagi sakit, hindari apa? Lemak, jangan makan pedas, jangan makan lemak. Kenapa? Karena itu meningkatkan asam lambung. Jadi kalau cabai ya, cabai yang suka penikmat pedas ya, hati-hati ya. Ini mungkin Bu Eni Hernawati penikmat pedas juga. Saking nikmatnya dia langsung makan cabai baru gorengan. Aduh, udah mantep deh. Ya. Cabai gorengan, mantep ya kan. Akhirnya banyak penyakit ya. Itu konsumsinya Biosimapro, Gamat, Ziranto Blue ya, dan Garti. Garti ini untuk supaya metabolismenya bagus ya. Dosisnya dari dosis biasa, dari dosis ringan naik ke perawatan sampai ke dosis ditingkatkan gitu. Nah, kalau pasiennya anak-anak 10 sampai 15 tahun, mulai dari dosis ringan sampai dosis perawatan saja ya. Dikonsumsi 2 jam sebelum makan ya. Ini herbalogi lagi nih, 2 jam sebelum makan. Atau perut dalam keadaan kosong supaya zat aktifnya itu bisa diterima, keserap baik oleh lambung kita. Ya. Ziranto Blue dikonsumsi. Tapi kalau masih bermasalah, ya, ini kan ke dokter juga ya. Pemulihan ya memang harus dilakukan mau nggak mau tindakan, yaitu appendektomi, mengambil usus buntu. Kalau udah pecah, ya syukur-syukur sih bisa dipakai obat herbal ya. Gitu. Oke. Ini dari Bu Lili Arianti. Anak saya umur 2 tahun lebih 1 bulan. BAB-nya sedang mencret. Apa bisa konsumsi Biosimapro? Kalau boleh, dosisnya berapa tetes? Karena dia udah 2 tahun, itu udah boleh konsumsi produk herbal yang berasal bahan bakunya dari lebah. Ya. Ya, ini pertama nih. Jadi kalau di bawah 2 tahun, bayi nggak boleh konsumsi obat herbal yang berbahan baku dari lebah. Madu, propolis, bipolen itu dilarang. Kenapa? Ada namanya bakteri spora Clostridium botulinum. Namanya infant botulisme ya. Itu akan menyerang pencernaan, sistem pencernaan atas terutama bagian lambung ya. Nah, karena dia udah 2 tahun 1 bulan, berarti udah 25 bulan, sedang Manchester United lagi mencret-mencret, ya, dia sangat baik diberikan Biosimapro, ya. 1 tetes pagi, siang, sore, cukup, ya. Kalau mau kasih 2 tetes, dicampur dengan air hangat, 30 mili cukup. Jadi 30 mili kan, dia punya minuman itu dikasih nggak apa-apa. Ya, nah kalau dia nggak suka rasa Biosimapro-nya, boleh dikasih cerhat ya, madu cerhat 1 sendok teh cukup ya, atau madu hutan mana aja supaya bisa menghilangkan rasa Biosimapro yang kadang-kadang anak-anak nggak begitu suka ya. Terus, oke, ini langsung ke Bu Siti. Pak, kalau konsumsi Biosimapro plus Gamat itu gimana? Diminum bareng atau ada jedanya antara keduanya? Pertama, dikonsumsi 2 jam sebelum makan. Alasannya apa? Lambung sedang kosong. Kalau lambung kosong, dia menyerap nutrisi si herbalnya itu dengan baik. Ya. Nah, kalau dikonsumsi setelah makan, maka si lambung akan bingung. Kenapa? Udah sate dulu masuk, gulai masuk, bakso masuk. Zat aktif yang dari Biosimapro sama Gamat atau Ziranto, ya terserapnya mungkin nggak terlalu banyak. Ya, kenapa? Karena si lambung lagi sibuk untuk menyerap makanan yang lain.
Itulah alasannya kita konsumsi obat herbal sebelum makan. Ya, kenapa? Karena obat herbal ini berbeda dengan obat kimia. Obat kimia itu ada direction-nya. Jadi zat aktifnya itu disuruh ke otak, paracetamol, disuruh ke kepala, dia langsung ke kepala. Tapi si obat kimia ini punya senyawa, harus ada senyawa. Kalau nggak bisa dimakan. Harus ada senyawanya. Nah, senyawanya inilah yang menjadi radikal bebas. Nah, karena dia radikal bebas, diharapkan dia akan terbuang dengan feses. Maka itu obat kimia selalu disarankan konsumsinya setelah makan. Karena lambungnya sudah penuh, terjadi proses digestion, ya, terjadi proses pencernaan makanan, dipilah, yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Nah, si obat kimia karena ada senyawa kimianya, yang jelek dibuang sama si lambung. Yang bagusnya zat aktifnya langsung ke kepala atau ke organ yang lain. Ya kan? Namun disayangkan enggak semua senyawa kimia ini terbuang ke dalam usus besar, ya kan, dan ke rektum, ya kan, ya malah dia ikut ke saluran darah, gitu loh. Nah, inilah yang menjadi radikal bebas penyebabnya, ya. Ini yang membedakan obat herbal sama obat kimia. Jadi harus konsumsi sebelum makan dan bersamaan, nggak apa-apa. Artinya jeda ini habis minum Biosimapro, saya minum ini langsung dalam satu waktu itu bisa. Gitu. Yang penting beda gelas. Kalau ini saya cenderung langsung masuk ke mulut. Oh, gitu. Kalau yang ini harus ada di gelas. Gitu. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke Bu Lilik Ciranto. Kalau untuk mengurangi kecanduan rokok, apa bisa dicampur dengan kopi atau teh? Soalnya biar suami nggak tahu nih, ini terus suami biar nggak ngerokok gitu, biar ngirit lah. Ya, ini boleh. Caranya adalah air seduhannya, air seduhannya di gelas ya, air seduhannya diisi dulu. Ya, nah banyak nih, saya dapat penyampaian, Pak, kalau kopi kan Pak, itu mesti harus mendidih Pak, ya kan? Saya bilang enggak, kan kalau kita nyeduh kopi pakai air apa? Air dispenser kan, air dispenser. Dispenser itu berapa derajat Celcius? Itu hanya 60, maksimum 70 derajat Celcius. Kalau air dispenser yang kita pencet itu 100 derajat Celcius, maka selang-selang yang ada di mesin dispenser itu pada lumer. Gitu. Jadi 60-70 derajat Celcius masih bagus. Ini udah masukin dispenser, air, langsung tetesin. Jangan tahu suami, tetesin aja. Aduk, baru di atas itu kita kasih gulanya, kita kasih kopinya, kita kasih tehnya. Gitu. Diaduk. Jadi air yang si air putihnya itu sudah mendapatkan pH tinggi, baru dia konsumsi, gitu. Ya, baru dia konsumsi kopinya, gitu. Sehingga nanti detoksifikasinya dia nggak akan detoksifikasinya rasa mual, rasa pusing lagi ngerokok. Pak Lanang ini langsung nyambung nggak? Ya, ini dia langsung nyambung. Ada yang di bawahnya. Ini kalau dia minum Jiranto Blue, efeknya ke si perokok, badannya menjadi lemes dan meriang begitu kena detox. Iya. Jadi itu efeknya ya Pak? Iya, itu detoxnya. Biarin aja. Biarin aja. Oke. Berarti dibiarin aja ya? Ya kan kita tahu itu detoxnya. Meriang, kenapa? Karena suhu pH tubuhnya kan naik. Meriang itu gara-gara virus atau bakteri yang ada di dalam tubuh itu berontak. Gitu. Oke. Ya. Lanjut. Nah, ini saya sering sariawan Pak, padahal saya suka pakai propolis L Prima. Tiap 1 minggu kalau enggak 3 hari aja enggak makan sama sayur, saya langsung sariawan. Bahkan kalau sikat gigi terus bibir saya
kejedut sama sikat gigi, itu bibirnya yang kejedut langsung sariawan. Itu penyebabnya apa ya Pak? Terus obatnya harus apa? Apa cukup pakai Biosimapro aja? Nah, ini kalau saya lihat ini lambungnya sudah masuk ke taraf yang subakut, ya. Subakut bahkan cenderung kronis nih kalau bahasa seperti ini. Jadi nggak cukup pakai propolis L prima saja, ya. Dia harus ditambahkan dengan Biosimapro, Zirantoblu, dan Gamat, ya. Mulai dosisnya dari yang ringan ke perawatan, lanjut ke pengobatan. Bahkan kalau boleh dicoba, masuk ke ditingkatkan ke 150% atau 200%. Ya. Oke. Oke, selanjutnya saya ada sinusitis. Dulu sering pakai silver ion disemprotkan di tenggorokan dan di lubang hidung. Alhamdulillah mendingan dan jarang kumat. Sekarang udah nggak ada silver ion. Kalau misal pakai jiran blue yang sudah dicampur air terus dimasukkan ke lubang hidung dan sebagian minum, apa boleh Pak? Atau obat apa yang cocok untuk sinusitis? Soalnya sedang menyusui. Nah ini ibu menyusui Pak. Jadi gini, sinusitis di pengobatannya itu saya sama sekali tidak menyarankan itu dimasukkan disemprotkan langsung gitu ya. Saya pernah ada satu anggota MSI sinusitisnya itu parah ya. Dia bilang dari kecil, dari muda, terus dia videokan, ya kan, ini ditaruh di hidung sini. Gua guling-guling, kelepar-kelepar karena saking sakitnya. Karena ini kan herbalnya herbal panas, ya, sakitnya gitu. Dan saya nggak nyaranin. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting Pak Maeda lihat. Jadi darahnya itu keluar, hidungnya itu keluar ingus sama darah, berceceran gitu di iniin ya. Itu memang rada jorok ya di video waktu itu. Saya larang, saya bilang, Pak, ini Bapak berani bener gitu ya. Tapi setelah itu sehari kemudian dia video saya lagi, begini, alhamdulillah sembuh Pak, dia bilang gitu. Tapi itu benar-benar saya larang. Kenapa? Karena obat herbal tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena belum tentu orang yang berani atau cocok atau menghadapi detoksifikasinya gitu loh. Ya. Ini yang tidak boleh. Dan di Badan POM juga melarang proses itu. Ya. Jadi kalau sinusitis dia itu konsumsinya, jadi gini, sinusitis itu adalah terjadi karena inflamasi atau peradangan pada dinding sinus, ya. Dia adalah rongga kecil yang saling terhubung, ya, melalui saluran udara di dalam tengkorak nih, tengkorak tubuh kepala kita, di bagian belakang tulang dahi, belakang sini ya, tulang dahi, ya, dan tulang pipi, sama kedua sisi batang hidung belakang mata kita, itu adanya di situ. Nah, karena ada infeksi kuman yang terjadi di rongga sinus, mau nggak mau rongga sinusnya itu berlendir terus, gitu. Yang saya katakan, setiap ada setiap ada virus bakteri yang masuk ke tubuh kita tuh bereaksi. Kadang dia mengeluarkan lendir, sama. Adapun misalnya masuk ke telinga nih, ada satu ke telinga, itu telinga kita tuh langsung banyak keluar. Kalau orang awam bilang itu kayak congeknya keluar gitu. Padahal itu untuk memproteksi tambah masuknya si virus atau bakteri. Gitu, ya. Jadi sebenarnya untuk supaya dia keluar, salah satunya meningkatkan pH tubuh kita sehingga virus bakteri keluar dari tubuh kita. Jadi kita harus konsumsi obat herbal yang mengandung antibakteri dan antioksidan tinggi, yaitu apa? Biosimapro, Gamat, boleh pakai Zirantoblu, dan tambahan dalam hal ini adalah si Vitogreen, gitu, ya. Jadi naikin dosisnya bertahap. Oke. Ini pertanyaan juga dari Bu Maisar. Ini masalah gula darah. Gula darah mungkin diabetes ini Pak. Dosis Zirantoblu itu kira-kira berapa tetes Pak? Nah, jadi gini,
kalau ada pertanyaan seperti ini, ya, saya selalu menjawabnya dari yang ringan, dosis ringan, ya. Nah, kuncinya mengkonsumsi obat herbal adalah bermain di dosisnya, ya. Buat saya sampaikan, karena komposisi obat herbal kita itu komposisinya tinggi semuanya. Contohnya gamat. Gamat itu 3,5 gram dari 600, jadi hampir 7 kali, jadi 7:1. Artinya apa? 7 kilo gamat dijadikan 1 kilo. Sedangkan di pasaran hanya 1 kilo gamat dijadikan 1 kilo. Maksimum 2 kilo gamat dijadikan 1 kilo. Kita 7. Ya. Jadi tinggi sekali ininya. Artinya kalau kita minum 1 tablet gamat, produk lain itu minum 7 tablet. Maka itu obat gamat kita rada mehong. Karena khasiatnya tinggi, komposisinya tinggi gitu. Ya. Nah, jadi selalu masuklah dengan dosis yang rendah dulu. Nah, bagaimana caranya dosis yang rendah dulu? Bisa aja kalau dia mau buru-buru masuk ke dosis pengobatan, jangan langsung masuk ke dosis pengobatan. Masuk dulu ke ringan. 3 hari aja. Naik. Ya, dari ringan kan kemana? Ke perawatan. Ya, naik lagi. 3 hari atau 5 hari. Biarkan tubuhnya menerima atau beradaptasi dulu dengan si obat herbalnya. Jangan kita langsung masuk ke obat herbal dengan dosis pengobatan. Walaupun tertulis di sini ada 2. Kenapa? Karena menurut Badan POM kita hanya boleh menulis 2 dosis saja. Yaitu dosis perawatan dan dosis pengobatan. Kalau saya tulis nanti sampai ada dosis ringan, dosis super ringan, ditingkatkan, itu menyalahi aturan. Maka itu kita perlu training nih, gitu. Nah, download lagi deh tuh herbalogi, ya. Jadi, nanti udah masuk dosis pengobatan, baru tuh biasanya akan sudah terjadi detoksifikasi. Nah, detoksifikasi pun itu kita harus tahu, ya. Contohnya tadi video yang seorang ibu yang kakinya mengeluarkan darah, ya, darahnya hitam, itu kalau nggak langsung ketemu sama saya nggak kasih akses gitu ya, itu akan bingung minum gamat, minum Biosimapro, kok darahnya keluar ngucur. Padahal itu adalah detoksifikasi. Gitu. Ini yang tadi udah lihat ya videonya yang saya pasang di situ, itu ngucur. Nah, kakinya yang bengkak kempes. Itu isi kakinya darah kotor, gula isinya. Jadi kalau darahnya tadi ditaruh di sini, ya, terus kita ambil, diem-diem, itu jadi karamel tuh darahnya. Isinya gula. Coba dia manis, itu darah. Maka itu kalau ada Dracula, langsung dihisap itu. Langsung ya? Malam-malam Dracula datang ini. Iya, atau leak gitu datang ya kan, langsung. Wah, ini gula merah kan gitu. Iya. Oke, lanjut. Kalau badan serasa bergetar terus, lambung naik, juga pusing, gak sering muncul apa itu vertigo, Pak? Sudah konsumsi Simapro tapi tetap juga. Ya, itu mesti harus ditambahin Zirantoblu dan gamat, ya. Jadi kurang naik itunya dosisnya, ya. Nah, satu lagi, jangan konsumsi yang memicu asam lambung naik. Itu lemak nggak boleh, gula kurangin dulu, karbohidrat nasi nggak boleh. Berarti kembali ke diri sendiri ya, Pak? Iya. Jadi ini satu lagi nasihat saya, sebanyak-banyaknya kita konsumsi obat herbal, ya, kalau kita tidak memperbaiki pola makan, pola minum, dan pola pikir sama pola hidup, ya, itu hanya menyembuhkan 50% saja. Nggak bisa maksimal. Akhirnya dikasih tahu, ya minum obat MSI nggak sembuh-sembuh gitu. Padahal dirinya yang. Jadi penting
penting kita sebagai herbalis benar-benar memperhatikan customer kita atau pasien kita ya untuk kesembuhannya dia. Jadi sekali lagi kita nih bukan dagang obat herbal. Kita berbisnis obat herbal, kecantikan dan kesehatan. Jadi bisnis. Kalau bisnis itu tiap hari kita ketemu, tiap hari kita ngobrol, silaturahim terus-terusan. Semakin banyak orang kita maintain bisnis kita, makin ini saya cocok sekali di MSI ini. Kenapa? Silaturahim kita harus tetap kita jaga. Udah pasti janji Allah kalau kita silaturahim, rezekinya akan meningkat, udah pasti. Nah, kuncinya jadi bukan dagang obat herbal, kita adalah berbisnis obat herbal. Oke. Oke, selanjutnya ini ada Bu Lili, Jiranto dan Biosimapro apa dikonsumsi secara bersamaan atau dikasih jarak? Bersamaan. Bersamaan ya. Oke, langsung. Saya sering naik asam lambung, Pak. Minum Simapro dan Jiranto bagus 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Dan mengkonsumsinya jaraknya ini bersamaan. Cuma ini 3 kali apa 4 hari, Pak? Kalau saya mesti awalnya 2 kali sehari dulu. Misalnya Biosimapro-nya 2 tetes langsung masuk ke mulut. Jirantonya 2 tetes langsung di gelas. 50 aja langsung telan begitu, aduk gitu ya. Nah, terus rasakan ke tubuh kita. Oh, masih naik, berarti kurang. Oke. Yang saya bilang tadi di awal, kita harus komunikasi sama organ kita. Tubuh ya? Itu dia, kuncinya itu. Nah, nanti kalau udah kita bisa komunikasi sama organ kita, udah masuk ke sebagai pengobat, jadi herbalis, kita bisa berkomunikasi sama organ pasien kita, organ tubuh pasien kita. Jadi negornya bukan ngelihat lagi sama ibunya, si pasien, dia negornya sama si, hai darah yang terlalu banyak gulanya, ya kan? Kalau bisa kamu gulanya keluar lah gitu, ngomongnya begitu. Hai liver, ya racunnya banyak sekali kamu, ya kan? Hei lambung, kalau bisa jangan bikin lapar nih ya si tubuh gitu. Jadi itu udah inner speech, ya. Banyak orang jadi nganggep herbalis itu kayak dukun, padahal itu scientific banget, ya, sangat-sangat ilmiah. Ya, apa yang saya sampaikan tadi, seluruh zat aktifnya itu berdasarkan literatur ilmiah, bukan dari literatur abal-abal, bukan, ya. Oke. Untuk sebuah industri obat tradisional, PT FAS ini punya 4 apoteker yang disumpah kerjanya. Jadi kita backup MSI nggak main-main gitu. Iya, sangat bersyukur ya. Hmm. Oke, nah itu Bu Kiki, berarti dari awal mungkin 2 kali sehari dulu, nanti baru berlanjut sesuai dengan permintaan tubuhnya. Terus ini dari Bu Hesti, kalau kaki suka kram dan gampang pegal, bagusnya minum apa ya Pak? Suka kram dan gampang pegal atau suka ngerasa tersetrum, ya? Itu sirkulasi darah. Kayak punya kesaktian tangannya ya? Ya, padahal itu sirkulasi darahnya tidak lancar. Ya. Jadi supaya melancarkan sirkulasi darah, Biosimapro Gamat, ya, sama Jiranto Blue ditambahin Garti. Gitu. Oke. Sebenarnya begini nih, jualan obat herbal MSI itu nggak hanya satu, macam aja. Jadi kalau nggak tembus satu penyakit atau nggak sehat satu penyakit, nggak sembuh satu penyakit, dia dikombinasikan dengan obat herbal yang lain dan juga dikombinasikan dengan cara dosis yang berbeda. Jadi mesti harus logiknya main, ya kan, pikiran logiknya main, terus juga melihat kondisi tubuh kita atau tubuh orang itu juga harus main. Jadi benar-benar logic thinkingnya. Otomatis jual ini 1 sama jual ini 2, untung mana? Ya untung 2 lah, ya kan? Gitu. Untung 2. Dan apalagi 2 ini lebih banyak lagi untungnya.
Iya, dan insya Allah dengan dua ini ya lebih cepat reaksinya, ya kan, lebih cepat proses penyembuhannya. Nah, yang harus di awalnya diinfokan adalah proses detoksifikasinya. Gitu. Oke, ini Bu Yuni kayaknya pertanyaannya hampir sama. Dua produk ini apa bisa dikonsumsi Ya. bersamaan? Bisa. Oke, terus ini untuk perokok bisa dicampur dengan teh dan kopi tadi udah dijawab. Terus Ciranto bisa ditetes ke air galon. Nah, ini kayaknya pertanyaan saya tadi. Ya, sama. Itu seperti Pak Maeda bilang kalau ada asam lambung minum es atau air es bisa turunkan pH. Berarti kalau asam lambung nggak boleh minum air es ya Pak? Ya. Nggak naik dia asam lambungnya. Naik ya? Ya. Ini dari Bu Panda. Selama masa pandemi kami di kebun terus. Nah ini kayaknya jadi petani nih Bu Panda nih. Nah suami dan anak saya umur 11 tahun. Kalau digigit semut langsung jadi bisul. Itu kenapa ya Pak? Dan bagusnya herbal MSC apa yang dikonsumsi? Langsung bisul Ya. ini digigit semut aja? Ya, ini jadi jadi kan kulit ini kan ada lapisan dermis, epidermis sama subkutis. Ya. Di subkutis ini di anaknya Ibu Crown Vanda itu udah ada bakterinya, Bu Vanda. Atau virus. Bisa jadi nih anak makannya yang kurang diatur. Ya. Ya kan, biasanya makan berpengawet dan banyak, ya. Jadi terkumpul temuan nih di subkutis. Nah, subkutis ini basah. Begitu disuntik di atas si semut, ya kan, semut gigit, dia ada cairan kimia. Karena semut itu merasa terganggu, salah satu dia untuk membela diri, dia nyuntikin cairan kimia. Nah, cairan kimia yang merupakan sesuatu yang baru pada tubuh kita bereaksi. Ya, tubuh kita bereaksi. Contohnya gini lah. Salah satu tubuh kita bereaksi. Jadi tubuh kita itu sangat reaktif. Apalagi kulit kita. Nah, dia akan jadi bisul. Kenapa dia bisul? Karena di subkutisnya ini terganggu si bakteri sama virusnya, ya, atau radikal bebasnya terganggu, maka dia jadi bisul. Salah satu yang harus dilakukan adalah dia harus menghilangkan bakteri virus yang ada di subkutis ini atau radikal bebas yang ada di subkutis ini, lapisan ini. Minumnya yaitu dia Biosimapro dan Gamma. Ya, nah, salah satu contohnya yang saya katakan tubuh kita itu sangat reaktif. Kita pernah Misalnya kita pernah makan satu mangkok bakso, ya, satu mangkok bakso yang isinya MSG-nya pekat, AJI-nya pekat, pengawetnya pekat, ya, pernah kan? Ya, nah, kita makan, ya, kita makan bakso itu dengan nikmatnya. Biasanya, ya, kita langsung terserang kantuk yang sejadi-jadinya. Orang bilang abis makan kenyang, gitu kan? Abis makan kenyang. Sebenarnya abis makan kenyang ngantuk, gitu kan? Harusnya abis makan kenyang dia lakukan aktivitas bisa. Kenapa dia langsung terserang ngantuk? Karena tubuhnya, memorinya harus memproduksi enzim baru untuk bagaimana mencerna makanan dengan tipe baru yang masuk ke tubuhnya itu. Misalnya dia berpengawet tinggi, tubuh kita akan sebentar dulu ya, si lambung sebentar dulu. Bagaimana mendigest si makanan yang baru masuk ini yang penuh dengan pengawet? Apakah boleh masuk menjadi jadi sari pati makanan atau kita harus buang? Nah, otak kita itu langsung saraf kita berpikir, oke, keluarkan enzim baru di dalam tubuh kita atau di dalam lambung kita. Muncullah enzim baru. Nah, pada saat proses si lambung kirim sinyal ke otak
otak kita suruh lagi turun ke bawah untuk membuat enzim baru, itu energi yang dipakai memorinya, random access memory. Jadi handphone ini nih, ya kalau kita pakai panas langsung dan hang. Nah, karena hang ngantuklah kita, gitu ceritanya. Jadi hati-hati kalau konsumsi makanan yang tipe baru, jenis baru. Jadi ngantuk pasti. Sama halnya juga kita dengan konsumsi herbal. Pada waktu zat aktif baru masuk, ya kan, itu tubuh kita bereaksi. Maka itu tubuh kita reaktif. Maha besar, maha agung Tuhan kita yang menciptakan tubuh kita. Jadi semakin kita ngerti sama tubuh kita, ilmu herbalogi ini, semakin kita ngerasa nggak ngerti apa-apa. Gitu Pak Lana. Oke. Waduh, nih Tuhan luar biasa menciptakan tubuh kita. Iya. Itu Ibu Crown Vanda. Bu Panda, nah ini dari Bu Murni, ini kayaknya punya sakit asam lambung. Terus konsumsi Simapro dan Garti atau Green Coffee jedanya berapa lama, Pak? Nah, kalau ini mau menurunkan berat badan. Nah, ini asam lambung dia. Yang Bu Murni, di atasnya Bu Yulia. Oh, sorry. Ini yang bawah ya, tadi yang saya baca ya? Iya. Air galon. Enggak, yang di bawahnya Bu Yulia itu adalah, ini orangnya sakit asam lambung. Jadi cara konsumsi Simapro dan Garti atau Green Coffee jedanya berapa lama? Apa bisa bersamaan? Bersamaan, tapi disarankan konsumsi Biosimapro dulu. Simapro dulu. Di bawah lidah. Di bawah lidah. Oke. Minum air hangat, ya sudah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini turun nih. Baru konsumsi Garti sama Green Coffee. Oke. Ya, jedanya 5 hitungan. Ya. Siap. Kalau dia punya asam lambung. Kalau dia nggak punya asam lambung, langsung aja nggak apa-apa. Langsung ya. Nah ini baru Bu Yulia. Ini biasa perkara ibu-ibu nih. Bagaimana pola makan yang benar untuk menurunkan berat badan dibantu dengan Garti, Pak. Jadi Garti itu dikonsumsinya 2 saset pagi, siang, sore. Harus olahraga. Ya. Harus olahraga. Terus hindari karbohidrat, nasi hindari. Hindari makanan berlemak, contohnya gorengan. Hindari makanan yang berpengawet tinggi, contohnya mie instan. Ya. Terus juga minuman berkarbonasi atau bersoda. Ya. Terus minum yang dingin dan es, itu hindari. Terus dia harus olahraga. Sekarang kan lagi pandemi nih, ya. Olahraga, kalau saya nih olahraga mulai dari jam 9 sampai jam 10. Jadi saya pas-pasin 1 jam. Ya. Dari jam 10:10 itu dapat provitamin D sehingga badan kita tetap sehat, ya. Tanpa yang saya sebutkan tadi, ya, itu akan susah karena akan susah untuk nurunin berat badan. Nah, beberapa orang-orang yang sudah kirim testimoni dia bisa turun berat badan dengan Garti, itu saya biasanya langsung telepon atau saya langsung japri, ya kan, saya confirm olahraganya berapa banyak, ya 1/2 jam Pak, ya kan, paling lampal itu. Seminggu berapa? 3 kali. Terus ada juga yang drastis, dia udah langsung makan makanan yang karbohidrat, daging merah udah nggak dikonsumsi sama dia. Sehingga dia lebih banyak menjadi vegetarian, begitu dia turun, nah baru dia naikin lagi. Jadi, pola makannya hindari yang saya sampaikan tadi. Mayar ya? Iya, itu masalah keringat yang terlalu banyak ngucur. Nah, kalau keringat terlalu banyak ngucur itu sebenarnya bagus. Kenapa? Karena metabolismenya itu bekerja melalui kelenjar keringat. Yang nggak bagusnya kalau keringatnya itu di telapak tangan. Basah terus. Ya, ini telapak tangan nih, basah terus. Itu ada masalah sama jantung. Ya. Nah, tapi kalau misalnya keringatnya udah kayak mandi keringat, secara berat badan juga nggak gemuk-gemuk amat, ya.
itu justru saya bilang bagus. Kuncinya kan sering-sering aja ganti baju. Ya, terus sering ngerasa ketiaknya jadi bau, Pak. Ya, ketiaknya jadi bau, keringatnya jadi bau. Nah, itu biasanya kalau orang bau badan ya, itu akibat lemaknya terlalu tebal di tubuh, di kulit ya. Jadi prosesnya dia metabolisme melalui kelenjar keringat itu melalui lemak yang cukup tebal sehingga dia berbau. Nah, kalau dia nggak gemuk-gemuk banget, saya yakin Ibu Ami Mayar nggak akan terlalu bau keringatnya, gitu. Ya, jadi kalau justru kalau saya seneng kalau misalnya orang sering keringetan. Kenapa? Dia juga nggak akan bisa gemuk. Kenapa? Karena kebuang terus melalui kelenjar keringat, nggak tersimpan gitu kalori yang dalam tubuh, ya. Oke, ini Ibu Murni. Mungkin saya langsung ke gini aja. Asam lambung dan MAH itu sama atau beda, Pak? Itu terus bagaimana cara mengetahui pH tubuh kita? Nah, lambung dan MAH itu hampir sama, ya. Kalau MAH itu bukan hampir sama, sorry. Itu beda. Lambung itu posisinya ada di bawah liver ya. Nah, MAH itu kan ngomongnya ulu hati, sakit ulu hati gitu ya. Nah, itu artinya di atasnya asam lambung itu udah penyakitnya udah di atas setingkat sedikit, yaitu apa? Gasnya itu udah nekan si liver. Jadi ulu hatinya yang sakit. Artinya asam lambungnya, si lambungnya itu udah banyak sekali dengan si gasnya, ya. Itu yang ngebedain. Jadi kalau asam lambung itu adalah gas yang diproduksi oleh si lambung. Kalau sakit MAH itu gas tersebut sudah menekan si liver gitu. Kalau sering begitu, apalagi dengan dikonsumsi makanannya sembarangan, masuk virus yang namanya hepatitis A, B, C. Hati-hati ya. Itu ada bagus mana Simapro dan L Prima ya, dua-duanya bagus. Semuanya bagus. Dua-duanya bagus. Oke, terus pH tubuh. Ini siapa? Pak Epi. Murni Daily. Murni Daily udah itu. Udah ya? Iya. Terus di bawahnya itu ada Happy Samosir. Oke. Pak, saya memiliki asam lambung tinggi dan sekarang masih konsumsi obat dokter. Gimana cara konsumsi Simapro, Gamat, dan Ziranto? Apa bisa bersamaan? Karena obat dari dokter ada yang sebelum makan dan ada yang 2 jam setelah makan. Sedang Simapro juga dikonsumsi sebelum makan. Saya bingung ngatur jam konsumsinya, Pak. Nah, ini Simapro, Gamat, Ziranto bersamaan 2 jam otomatis. Ya, ada juga obat dokter yang 2 jam juga, ya kan? Iya, setelah makan. Kan? Yang sebelum makan dan ada yang setelah makan. Iya. Ya kan? Dan ada yang 2 jam setelah makan. Yang 2 jam setelah makan nggak ada masalah. Yang sebelum makannya berapa lama? Sebelum makan 5 menit kemudian makan. Atau 3 menit kemudian makan. Ya. Jadi begitu. Ya, kalau misalnya kalau kita 2 jam, kalau mau makan jam 8, jam 6 konsumsinya. Kalau makan pagi kita jam 7, bangun tidur, sholat subuh, konsumsi langsung. Sikat gigi, selesai, berwudu, habis sholat, minum obat herbalnya. Nanti let's say jam 6 atau jam 7 ya, itu konsumsi ininya gitu. Makan paginya ya. Makan paginya ya. Oke, terus lanjut Bu Maisarah. Pak mau tanya, apakah kalau kita konsumsi obat herbal tidak boleh konsumsi sayur kecambah atau toge dan sawi putih? Apakah betul itu, Pak?
Ini udah berapa kali ditanyakan sama saya. Ah. Enggak lah, ini itu kan juga herbal. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau keripik nangka, apel, nanas, rambutan, bagus saja kah? Itu. Ini apa pertanyaannya Bu Panda ini? Kalau keripik nangka, apel, nanas, rambutan, bagus saja kah? Boleh Bu, Crown Vanda boleh, asal jangan kebanyakan. Gitu. Oke, Pak, kalau untuk mengatasi gangguan prostat, konsumsi apa, Pak? Prostat. Ya. Prostat itu gamat dikonsumsi, terus manjafikan, terus Garti sama Biosimapro. 4. Gamat, Biosimapro, manjafikan, dan Garti. Ya. Oke, berarti itu. Terus ini Bu Siti, kita kejar waktu juga. Ya, ini udah Pak, jam. Iya, udah mau jam 5 kan? Iya. Pak, ini saya setiap pagi bangun tidur sudah pasti hidung tersumbat dan bersin-bersin terus. Bersin bisa sampai 10 kali, nggak berhenti-henti, sama kalau nyium bau-bau nyengat, misal bumbu masakan atau wangi-wangian, pasti bersin-bersin nggak berhenti-henti. Hawa dingin, kena debu, juga bersin-bersin nggak berhenti-henti. Apa itu sinusitis? Terus kalau ya, cara pengobatannya gimana? Cocok konsumsi apa? Itu alergi. Ya. Alergi ya? Alergi itu disebabkan karena ada bakteri atau virus radikal bebas dalam hal ini di saluran pernapasan atas, termasuk sinus. Ya. Yang harus kita buang adalah virus, bakteri, radikal bebas atau logam beratnya. Caranya bagaimana? Ya konsumsi antioksidan tinggi, Biosimapro, Gamat, Geranto Blue, dan Garti. Ya. Oh, oke. Berarti itu Geranto Blue, Gamat, dan Garti ya Pak? Ya, Garti. Garti itu bagus sekali karena ada Garcinia dan green tea. Antioksidannya super tinggi. Oke. Kita lanjut ke Bu Dwi. Pak, saya ibu menyusui kadang mudah lelah tulang-tulang, suka nyeri, lebih bagus konsumsi Simapro atau Gamat? Dua-duanya. Sekalian ya? Ya, Simapro karena ini kalsiumnya, karena pada waktu pada waktu ibu melahirkan, kalsiumnya terkuras habis. Di recharge lagi dengan Biosimapro dan Gamat. Oke. Oke, terus ini pertanyaan selanjutnya, kalau mau tanya Geranto Blue untuk anak-anak boleh tidak ya? Kira-kira udah dijawab kan tadi? Tadi udah ya? Udah. Kenapa kaki kalau misalkan lama ditekuk pas berdiri dan dilurusin bisa sakit banget? Susah berdiri sampai pincang-pincang, kalau jalan nggak berlangsung. Ini rematik apa? Asam urat. Iya. Asam urat ya? Iya, Biosimapro, Gamat, Geranto. Oke, Pak, sering kalau saya pagi-pagi suka pedih ulu hati, terus badan gemeteran, badan jadi lemas, bagusnya untuk produk MSI konsumsi. Ya, ini pH tubuhnya rendah, ya. Saya bilang pH tubuh rendah, ya begitu tuh. Kalau pagi, ini dia contohnya. Tadi kan ada yang nanya tuh, Pak, gimana pH-nya tahu? Itu dia. Oke. Nah, ini masalah keringat lagi. Kalau keringat berlebihan di telapak tangan berarti kayak tadi ya, Pak? Iya, jantung. Jantung, produk yang dikonsumsi jantung. Jantung Gamat. Gamat ya? Sama Biosimapro boleh. Oke, ini Bu. Sama Pak, pisang ya. Iya, konsumen tanya digigit sama nyamuk langsung berkudis. Dan luka itu cocoknya pakai apa? Jadi berkudis kayak baru digigit nyamuk aja. Ya, ini sama dengan kasusnya anaknya Crown Vanda tadi. Iya, Bu Panda ya. Persis. Oke, terus ini saya ada keloid di kaki yang semakin hari semakin membesar dan gatal, kadang nyeri. Produk MSI apa yang cocok untuk keloid
saya agar tidak tumbuh, mengecil, bahkan hilang. Keloid itu terjadi pada seseorang antara 10 sampai 40 tahun, ya. Biasanya ini penyakit turunan genetik, ya. Dan juga karena pola makan yang terlalu banyak konsumsi lemak jenuh, sehingga terjadi penumpukan daging berlebih pada bekas luka yang dialami oleh pasien, ya. Ikhtiarnya pakai antioksidan tinggi, gamat, biosimapro, dan the green coffee. Makanannya, lemak-lemaknya nggak boleh. Ya. Iya. Untuk anak yang mengalami berat badan, ini minum apa harusnya? Anak yang mengalami berat badan. Maksudnya berat badannya tinggi? Yang mana untuk nih Pak? Anak yang yang Vipo habis barusan pertanyaan. Anak-anak yang mengalami berat badan ada obat MSI nggak Pak? Maksudnya obesitas maksudnya kali ya? Iya. Iya. Iya, kayaknya umur obesitas. Berapa? Kalau di atas 2 tahun itu boleh. Maaf Pak, bukan berat badan tapi bau badan. Oh, bau badan. Anak-anak umur berapa? Umur 12 tahun. Makannya jangan yang lemak-lemak. Oke Pak. Jangan yang lemak-lemak. 12 tahun boleh kasih Manjavikan dan Garti. Ya. Udah mens kan dia? Halo? Ibu. Dosisnya apa Pak? Oh, dosisnya mulai dari dosis ringan aja. Kalau anak-anak dosis ringan sampai perawatan lah, ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini seru juga ya, langsung bisa nyaut gitu ya. Iya, kalau bisa pencet mikrofon bisa. Jadi Nah, ini anak saya pertanyaan dari Bu Leli nih, saya sekarang umur 11 tahun, dari kecil tangannya basah terus, tapi nggak pernah ngeluh apa-apa. Apa harus diperiksakan ke dokter atau jantungnya bermasalah ini, Pak? Ini telapak tangan ya? Iya. Bu Leli. Periksain aja ke dokter jantung, Bu Leli. Terutama ritmenya ya, ritmenya diperiksa. Oke. Ya, karena dia masih anak-anak, dia nggak akan ngeluh. Tapi kalau begitu dia masuk ke dewasa, dia baru akan ngerasa ngeluh. Oke. Terus kita lanjut ya, Pak? Yuk. Orang tua saya sering ngeluh sakit, Pak, pada bagian lutut. Periksa ke dokter katanya asam urat. Jadi mana saya beralih ke obat herbal aja. Lebih bagus konsumsi Simapro, Garti, Gamat, ataupun semua obat herbal itu Pak, karena kalau capek sedikit ngeluh kesakitan. Berarti itu semua dikonsumsi ya? Tiga-tiganya iya. Iya. Sama kan kalau ke dokter juga dikasih obatnya nggak satu macem. Iya kan? Iya. Bedanya kalau ke dokter beli obat itu kita nggak dapet bonus ya namanya ya, atau reward ya. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Manjapikan bisa buat anak laki-laki umur 13 tahun nggak, Pak? Boleh, karena manjapikan kan ada pinang. Itu bisa buat cacingan, ya. Terus juga buat reproduksinya, ya. Artinya kalau kita maintain dari mulai anak-anak, organ reproduksinya bagus, baik yang laki-laki mau yang perempuan, begitu nanti kita nikahkan anak kita, ya kan, setahun kemudian insya Allah punya cucu, udah 5 cucu gitu, ya kan? Ini kan kalau di sini kan mamanya kan kelihatannya kan masih anaknya masih umur belasan tahun gitu kan, masih SD, SMP gitu. Kalau anak saya udah umur 22 yang paling besar. Begitu ya, Pak. Laki-laki. Saya harap sih dia umur 27 udah nikah, berarti kan 5 tahun lagi dia nikah kan. Saya suruh bagusnya umur berapa nikah itu anak-anak? 25 ya? Hah? 25 ya? Ya 25 lah kalau bisa. Oke. Mau kalau 25 3 tahun lagi insya Allah berarti 4 tahun lagi saya udah 5 cucu. Keren juga kan? Iya, kayak Bu Tata itu anaknya udah besar juga, Bu Panda. Iya, gitu Bu Tata anaknya udah besar. Oke, pertanyaannya sudah habis semua. Ini biar sesuai dengan waktunya.
Ya, siap. Teman-teman bisa hidupin mikrofonnya sambil gini. Berarti ini kan semua udah. Berarti produk Giranto Blue sama Simapro. Hari ini kita semua teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan ini semua udah jawab apa yang menjadi mungkin Ibu ketemu dengan Pak Maheda. Nah, hari ini puas semua mungkin kita bertanya semua apa yang harus dilakukan dengan dua produk ini. Jadi mulai saat ini seperti yang tadi dibilang Pak Maheda, kita bukan penjual tapi kita pembisnis, jadi wajib konsumsi produk-produk dari MSI. Dan beritahukan saudara-saudara atau teman-teman kita bahwa gimana hebatnya produk-produk kita dari MSI. Mungkin Bu Tata sama Bu Gustin sama Bu Panda, ada yang mau disampaikan? Mana Mam Tata? Oh, ini dia nih, Emanuela Tata. Apa kabar? Mam Tata, silakan sebagai Royal Crown tertinggi. Mau nanya aja Pak. Hah? Nanya. Saya itu kemarin pernah ke dokter itu katanya saya gangguan irama jantung, aritmia ya, atau apa tuh? Itu berarti bagusnya tadi itu apa itu Simapro sama Giranto ya? Simapro Gamat, ya, Giranto Blue sama makan pisang. Sehari makan pisang minimum 1 pisang yang sudah ada bintik-bintik hitamnya ya, Mam Tata. Jadi jangan pakai makan pisang yang masih hijau atau kuning mulus. Justru harus makan pisang yang udah ada bintik-bintik hitamnya. Itu Bintik hitam di kulitnya ya, Pak? Iya. Itu justru kaliumnya tinggi sudah. Kalau masih mulus itu nggak usah. Ada juga yang kalium tinggi itu ya pisang apa namanya raja, itu kaliumnya tinggi. Pada dasarnya semuanya pisang tuh kaliumnya tinggi. Ya. Ya, oke Pak. Gustin mana ya? Tuh dia. Tuh. Iya. Lagi Ada mana? Ada tanggapan dari Royal Crown Bekasi? Sih nggak ada pertanyaan. Kemarin kan udah sempet nanya ketemu sama Pak Maheda langsung ya Pak ya di STP. Iya, Udah 2 kali ikut. Oke, Bu Panda. Mana Mam Panda? Oh, ini dia lagi ini nih. Ya, monitor nih. Halo. Oh iya muncul. Gimana tanggapannya Bu? Oke, luar biasa sekali sore hari ini. Terima kasih Pak Maheda yang sudah tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya menerangkan mengenai manfaat produk walaupun sudah berkali-kali. Kadang kita bertanya tetapi Pak Maheda tetap aja dengan sabar menjelaskan kepada kita ibu-ibu yang rempong ini. Terima kasih banget Pak. Ya, sama-sama Mam Panda. Dan jangan lelah-lelah ya Pak ya. Kepada Pak Lanang, terima kasih banget Bos. Sudah ada sarana ini. Jadi, Ya. masa pandemik ini kita masih tetap komunikasi, bisa berbagi ilmu. Terima kasih Bos. Nanti terus saya umumkan juga buat teman-teman, jadi biar tidak mengulang-ulang untuk menerima materi begini. Kalau kurang ada membernya yang belum gini melihat materi ini, kan ini materinya kan di Zoom, nanti bisa download di MSI TV channel, gitu kan? Jadi semua ada di situ. Jadi materi yang barusan kita bahas ini nanti akan muncul juga di YouTube. Jadi yang belum sempat nonton, silakan nonton di MSI TV channel YouTube-nya. Gitu. Nanti akan ada trailer untuk di IG sama di Facebook-nya. Silakan nonton di sana, bisa di-download biar enggak terus-terusan kena kuota. Oke, ada yang lain? Silakan.
Yang lain ada yang mau gini lagi, konsultasi lagi sebelum acara ditutup? Nggak ada? Kayaknya nggak ada lagi, Pak. Siap. Ada lagi ya? Pak. Oke, kalau gitu acara sore hari ini kita sudahi. Mungkin ntar kalau ada yang mau bincang-bincang silakan. Kita udah paham sekarang adalah produknya. Oke, sudah. Kita tutup acara sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Maheda yang sudah sangat membantu kami dari timnya Bu Tata, Bu Anda sama Am Terima Gustin. kasih Pak Maheda. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang sudah sore hari ini sudah hadir di acara training produk yang 2 produk ada Ziranto Plus sama Simapro. Di sore hari ini kita selesai dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.